Dia kira-kira dari lagu ini ada kenangan gak bang? Kenangan sih pasti ada ya. Ada ya? Gua Rijal ya. Tapi kalau di sini buat Jakarta doang Rijal, kalau di kampung khususnya buat Cianjur Selatan, buat teman-teman Slankers gua jarang sih yang tahu nama gua Rijal. Aslinya? Asli. Emang iya bener sih. Ngomong negatif boleh sini kan ya? Boleh bebas di sini mah coba aja nggak apa-apa deh. Nggak apa deh. Makan Lexotan gua, orang kan makan cuman separuh, 1 butir. Gua makan 4 dulu. Waktu kelas 4 pas perpisahan tuh. Nyanyi lagu slang, bawa gitar sendiri gua, gitar butut gua bawa ke atas. Dulu pernah sih mau nonton konser di waktu masih sekolah di Sukabumi. Ada kecelakaan gua. Ya, itu kan maksudnya pilihan dia. Gua ngefans itu sama slangnya, bukan sama salah satu personilnya semuanya gitu ya. Emang tongkrongan udah pernah diajakin sama anak-anak poster juga, jadi udah pada kenal juga. Kameramen udah begini dia. Kalau untuk barista itu biasanya ke kopi doang sih ya? Kopi ya, kalau biasa ya kopi. Barista itu sebenarnya kebanyakan kalau sekarang ya, kebanyakan jadiin lifestyle buat anak-anak muda sekarang itu. Iya. Untuk jadi gaya hidup mereka. Gaya hidup ya, jadi ibaratnya jadi barista itu keren gitu. Orang nggak sekeren itu, maksud gua nggak benar-benar mencintai kopi bener-bener gitu. Iya. Oh, jadi banyakan lifestyle itu anak-anak sekarang kan, jadi barista keren, padahal apaan gitu ibaratnya. Dia itu nggak cinta kopi, maksudnya untuk jadi pengen iya. Kalau gue ini barista. Iya, kalau gue itu barista. Gue gitu. bartender aja nggak sombong. Yang udah istilahnya barista sama bartender. Kalau barista gue dibilang senior enggak sih, enggak senior. Enggak, istilahnya kan abang udah pernah ngerasain nih Iya. barista nih, ya kan? Saya kan belum pernah ngerasain. Mau lah nyoba barista itu sekali-sekali. Ngerasain juga sih gue di usaha sendiri dulu, bukan iya. Tapi lu bang itu bang sebelum lu bikin usaha nih, lu bisa ngerti dunia kopi itu dari mana bang? Maksudnya, ini kita nggak ngomongin dunia kopi terlalu yang jago-jago banget nih ya, maksudnya nih versinya lu aja nih bang, maksudnya nih. Istilahnya dari kayak lu pribadi aja lu merasa awam gitu kan sebagai peracik kopi nih ya kan, kita ngomong peracik ya kan. Cuman kan bahasa kerennya kan barista nih bang ya kan. Apalagi kayak gua nih yang cuman nikmatin Pakai bungkus kopi seduhan doang. Pakai bungkusnya lagi aduk kayak kan. Segelas cuma 3.000 perak gitu kan. Emang gak enak juga sih ngerasain kopi itu gitu. Iya, tetap sih mau bahas apa aja, gua kebanyakan nyemplung di dunia musik kali ya dulunya. Jadi gua jadi barista itu dari musik juga awalnya. Ada teman gua dari orang Cipanas, dia barista senior gua yang ibaratnya gua tahu dari dia gitu. Tetap dari musik juga. Dari dunia gitar gitu. Ngobrol. Oh, ternyata dia barista. Gua pengen belajar gimana nih cara ngeracik kopi yang bener. Belajar sama dia. Anak-anak blues dia dulu. Belajar juga dari musik tuh tetap. Oh, jadi ketika lu luas nih jangkauan lu di dunia musik, lu ternyata kenal sama salah satu barista orang musik, ya, jadi sebagai barista gitu. Sebagai barista. Oh, berarti awal pertama kali lu menjadi barista dari beliau nih bang? Iya. Yang mengenali kopi nama itu, kopi ya. apa gitu, cara ngeraciknya. Dari COD gitar gitu. dulu juga. Awalnya. Iya. Gua main ke tempat dia, dikasih kopi sama dia. Kopi apa ya dulu? Namanya bang siapa tuh bang? Masih ingat nggak? Egi Blues. Anak blues dia, orang Cipanas dia. Tapi slankers juga dia. Tuh kapan-kapan bang, boleh tuh. Boleh kita tuh. ngobrol ya kapan-kapan ya. Kalau ada waktu lah, mudah-mudahan rezekinya bagus. Amin. Egi Blues itu bukan sekedar barista, dia tuh seorang roastinger juga. Wih, the best. Iya, udah. Ya bener yang lu tadi ya sendiri. Punya label sendiri dia ya. Pertama gue main ke tempat dia masih kerja dulu di daerah Jakarta Selatan. Jadi kemana? Kalibata kalau nggak salah. Dikasih kopi gue P60. Kopi kok kayak gini, enak banget gitu. Nah dari situ gue ngobrol. Dia ngasih ilmunya. Nih lu gini, beli alat ini, belajar di YouTube. Gue belajar otodidak di YouTube dulu. Iya. Tapi sebelumnya udah kenal dulu. Ya. Kopinya jenis kopi apa, gue udah ditanya dulu sama dia. Oh, berarti lu
kenal dengan basicnya, akhirnya lu ngedalamin dari YouTube. Tapi lu basicnya dari dia. Ya. Oh gitu. Belajar sama dia, gue malu-malu juga gue tanyain aja terus. Dari situ gue udah mulai lancar nih, ibaratnya ada ilmu sedikit lah gitu. Barulah gue terjun buka kedai sendiri. Nama kedai gue Plur Kopi. Ada IG-nya bisa disebut di sini juga. Boleh bang. IG-nya Plur underscore kopi COFFEE. Ya, kopi. PLUR underscore kopi. Ya. Kopi versi orang-orang mata bule nih ya, mata biru nih ya. Tapi sekarang udah ini sih, udah lagi enggak semenjak PSBB. Oh, berarti dari tahun kemarin ya. Tahun pertama. Oh, berarti faktor pandemi nih. Jadi Plur Coffee belum bisa operasional lagi nih. Soalnya pandemi nih. Dulu buka itu di sekitaran kampus. Kampus ini Untar, Grogol, Tanjung Duren. Enggak ada yang positif. PSBB kan ini kampus udah tutup semua. Belajar online semua. Nggak ada pemasukan, mereka ya gua terpaksa tutup dulu sementara waktu gitu. Iya dari awal pandemi kayaknya itu. Iya, awal pandemi itu. Kacau pandemi kemarin tuh. Aduh. Lu sering posting nih bang, entah dari ular, entah dari kadal. Iya maksudnya ibaratnya peliharaan orang reptil lah ya, reptil gitu di dunia reptil. Cuman kadalnya ini kadal bukan yang kadal buntung, kadal buntung. Iya gitu. Gua awam ya. Kalau gua itu awam gitu. Sama lah om. Iya. Kayaknya sih orang itu dibilang yang ngaco sih gua. Tetap dari awal gua ngaco. Oh, berarti jadi gua kebalikan orang nggak seneng sama ibaratnya Bang Waing takut sama ular. Gua malah seneng gitu. Beda dari orang lain gitu, pengen beda gitu lah. Ya kalau ngomongin ular sih gua bukan gak seneng bang ya. Gua kalau ngomongin antara seneng gak seneng, gua sih biasa aja gitu sama ular ya. Tapi kalau ngomongin seneng, kebanyakan orang sih banyak yang gak seneng juga, yang takut. Lebih seneng sama bokin sih kalau gua sih. Beda-beda senangnya beda versi gitu. Kalau takut ya nggak takut amat gitu ya kan. Gua takut sama nyokap gitu. Takut. Ya cuman kayaknya menurut orang-orang standar gitu kan, maksudnya orang-orang yang bukan pecinta reptil gitu ya kan. Cuman kayaknya lu punya hobi yang mainstream gitu. Nah, lu punya koleksi apa aja, Bang? Untuk ngomongin masalah entah ular, entah kalau yang ada iguana, yang lain gitu kan. Ya. Apa aja lu punya koleksi? Apa aja lu, Bang? Kalau yang dibawa ke sini cuman ini yang dibawa ke ini kan gua baru juga di daerah Priuk ini, baru pindahan dari Taman Kota Jakarta Barat. Awalnya di Taman Kota ya. Ini sekarang teman-teman kita lagi tag di daerah Tanjung Priuk nih, di daerah Tugu Balai Rakyat ya. Suka di daerah Tugu teman-teman ya. Kalau yang dibawa ke sini cuman ini doang leopard gecko dari gurun, dia asli dari gurun pasir, dia hidupnya di gurun pasir, nggak ada di Indonesia. Nah, lu bisa melihara dia gimana ceritanya tuh, Bang? Maksudnya lu ada punya, emang lu mempelajari jauh sebelum lu memeliharanya atau gimana tuh, Bang? Ya, tetap dipelajari sih semuanya. Awalnya nih ya. Di sini ada leopard gecko. Kemarin bawa 2 dari Taman Kota, sini gua bawa 2. Maksud gua mau di breeding di sini. Lu punya koleksi apa aja, Bang? Yang gua lihat di sosmed lu banyak tuh, Bang, kayak buaya, yang warna kuning, buaya. ada buaya. Banyak buaya di sini mah. Buaya semua. Buaya semua. Buaya doang nih yang kan. Buaya bukan? Buaya lah. Gua bukan itu, lagi buntung. Iya, buntung nih. Ini punya koleksi apa aja, Bang? Ular apa aja? Ular ada kalau di bahasa kitanya ini apa? Sanca. Sanca bodoh. Yang kuning apa tuh, Bang? Itu sanca bodoh. Oh, cuman itu albino ya, kalau bahasa latinnya albino. mau lurus ya, Python mau lurus. Masih ada sih sekitaran ukuran 4 meteran. Itu makannya apa tuh, Bang? Makannya ayam gitu. Geprek. Tikus. Jangan geprek mah. Oh, bukan. Makan Geprek mah dibahasnya ntar. Ayam apa tuh? Ayam apkir gitu. paling palanya Ayam ya, pala. Kalau nggak ada apkir ya palanya. Tikus paling. Apkir itu apa tuh, Bang? Apkir itu ya
ayam yang cacat gitu, yang gak gede-gede. Tapi utuh satu ekor gitu maksudnya? Utuh satu ekor. Oh. Malah sekarang bisa makan anak kambing kalau ini mah. Sekarang ini nih? Iya. Anak kambing bisa. Hati-hati. Anaknya tapi bukan ini. Tadi ukur badan dulu bang. 4 meter udah bisa, anak kambing bisa masuk ya. Kelinci aja sekali makan 2 tuh. 2 ekor kelinci. Tapi kan emang dia, ya kalau ini dikoreksi nih bang ya, atau teman-teman nih yang nonton nih yang paham dengan dunia reptil nih, dikoreksi ini. Ini yang gua paham sih, reptil itu sekali makan dia jangka waktunya sekian minggu atau sekian hari gitu untuk tidak makan lagi gitu. Ya, betul. Bener nggak tuh bang? Betul, itu buat ular ya. Ular sampai 5 bulan bisa dia. Gak Apalagi kalau stres 5 bulan bisa gak makan dia. Kalau stres 5 bulan, gua sih tetap ngasih makan seminggu sekali. Kalau nggak sebulan sekali lah telatnya. Tetap ditaruhin aja. Ditaruhin dia. Entah dia mau makan mau enggak. Kadang ke gua suka nge-DM ular sih. Oh, minta makan KFC gitu. Iya. Sama saus-sausnya juga gitu. Bercanda doang. Ya, mau dagangan juga dimakan tadi. Waduh. Masih ada sih ular sekarang 2, terus leopard gecko, terus kura-kura masih ada, kura Ambon ya. Itu doang sih yang dulu udah gua jualin. Dulu sempat ada juga kayak ular-ular yang colubrid gitu. Ya kalau anak reptil pasti tahu lah. Kita colubrid juga kayak corn snake gitu yang dari Amerika langsung. Di Amerika, habitatnya di Amerika gitu. Itu maksudnya secara ukuran itu kayak sanca atau lebih kecil atau bahkan lebih besar lagi gitu? Kalau corn snake itu lebih kecil ukurannya, paling mentok 1,5 meter dia. Dewasa gede lagi. Iya, nggak bisa gede lagi. Apa namanya bang? Corn snake. Corn snake. Ular jagung loh kalau bahasa kita mah. Oh, corn snake. Ya, tapi habitatnya di Amerika dia, nggak ada di sini. Itu ngerti juga dia bahasanya di sini ya? Gua gara-gara minum kopi jadi bahasa bule tadi. Ya, nih yang bawa kopi ini. Ular jagung kalau di Amerika sana disebutnya ular jagung ya. Ular jagung ya. Kita bisa dilihat nih ya fotonya nih ya. Berarti lumayan banyak juga bang ya koleksi lu ya ular ya. Gua sempat punya buaya juga ada, buaya dulu. Cuman buaya itu gua ngerinya itu bukan ngeri sama buayanya, dia dilindungi, makanya gua langsung ke orangin lagi. Buaya dilindungi nih bang? Dilindungi buaya. Oh gitu ya? Tapi kan kalau reptil ini pasti ada punya komunitas. Lu pernah ikut komunitas reptil? Kagak, gua nggak ikut komunitas gua. Independen aja berarti lu? Independen ya. Sering tuh banyak tuh. Yang penting gua seneng udah jalanin aja sendiri gitu. Enggak ikut komunitas ya. Berarti kalau gua ini berarti lu termasuk hebat juga bang, maksudnya gitu. Kan kalau kita punya satu peliharaan gitu, yang menurut kita awam gitu kan untuk merawatnya gitu kan. Kayaknya ketika lu join dengan komunitas lebih gampang diskusinya gitu ya, Chat ya. Tapi ini enggak ya. Gue sendiri sih nggak pernah ikut kayak kopdar apa gimana komunitas umumnya. Nggak pernah, gue nggak pernah ikut. Tapi bener bang, nggak pernah ada yang mati tuh selama lu miara tuh. Pasti lepasnya karena dijual aja. Nggak pernah ada yang mati. 1, 2, 3 take. Iya apaan sih lu kan? Pak. Ini bang, gue pengen nanya nih bang. Ini kalau di sosmed juga kan lu selain sering posting reptil juga, ya lu juga sering posting gitar nih, bahkan ngejual gitar gitu. Dan kita juga berteman di KTP nih ya kan. Nih teman-teman buat yang belum tahu nih, KTP itu salah satu komunitas, itu singkatan namanya Kawanan Tukar Pikiran. IG-nya ada nih teman-teman nih, maksudnya ini pembahasan KTP ini untuk global. Kita di situ ngebahas apa aja ya. Dan puji syukur nih, alhamdulillah banget ini. Kita yang wawasannya minim ketika datang ke acara tersebut, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi nih, karena di situ yang datang bukan cuma kalangan orang-orang standar gitu, maksudnya orang-orang yang wawasannya luas juga datang ke sana gitu, musisi-musisi datang juga. Intinya kita di situ saling ngobrol lah, saling tukar pikiran. Namanya juga Kawanan Tukar Pikiran. Intinya Di situ tukar pikiran semua. Di situ gue
pertama kali nih maksudnya nih kenal sama Bang Rizal, akrab sama Bang Rizal awal di KTP ya kan. Meskipun kita udah satu ada di grup yang sama sebenarnya Bang ya kan, cuman gue bisa face to face sama tatap muka sama Bang Rizal tuh di wadah tersebut gitu. Bang Rizal bisa nyerpis juga. Nyerpis bisa sih, nyerpis gitar. Emang apa ya? Gua di Jakarta ini bukan cuma kerja, tapi sampingannya itu di gitar. Ya lu jatuhnya sebenarnya kayak dibilang wirausaha iya Iya. gitu. Dibilang reparator gitar juga Boleh bisa dibilang gitu. bisa juga gitu Bisa ya juga. kan. Pecinta reptil iya juga gitu ya. Barista Ngaco Barista. dah pokoknya Ya, ngaco ngaco. ngaco ya benar. Apa aja yang menurut Artis gua nama yang ngaco. seneng udah gua jalanin. Bodo amat kata orang gimana juga ya. Nah Bang, ini klarifikasi teman-teman ya, kalau salah secara kalau kita ngomongin gitar nih, dunia gitar nih, gitar itu ada 3 jenis nih, antara custom, KW, sama replika. yang ori, Ya yang ori. sama yang ori Iya. nih. Ini ada 3 Bang. Hmm. Kalau dari lu pribadi nih Bang, bisa ngejelasin nggak perbedaannya antara custom, KW, replika nih maksudnya KW Bang kalau Ya, menurut gue ya. KW ya. KW sama yang ori nih. Caranya ngebedain gitar custom, ori sama replika itu emang kebanyakan orang yang gua sering temuin di sekitar gua ya. Banyak orang yang bawa gitar ya ibaratnya gitar bagus lah, tapi bukan ori. Ngejiplak nama misalkan brand Yamaha gitu. Dari kalau gua sih udah lumayan paham juga ya, dari lihat sekilas aja udah oh ini gitar replika. Tapi dia ngotot ori katanya. Dia kan nggak tahu ori kayak gimana, yang replika kayak gimana, kayak gitu. Ibaratnya yang custom, kalau custom jelas gitar itu dibikin custom kayak gua misalkan kalau Bang Wain bikin langsung ke luthiernya. Ini gua pengen bikin gitar kayak gini dengan merek sendiri bukan merek orang ya. Misalkan merek Waing gitu misalkan. Itu masuk gitar custom itu. Oke nih Bang, gua sarin ya, gua potong nih. Katakan nih satu brand nih, Fender ngeluarin series tipe Stratocaster nih. Iya, Strato ya. Nah, si Fender ngeluarin tipe Stratocaster nih. Ketika soalnya gue lihat-lihat banyak nih Bang di toko-toko online nih, ada satu gitar Fender Stratocaster harganya nggak masuk akal gitu buat gue nih ya kan, sebagai orang awam kok cuman 1 juta sekian gitu kan. Sekitar 200 lah dia bilang ya. Rata-rata Maksudnya segitu. gue bilang kok nggak masuk akal gitu. Itu termasuk kategori KW atau custom Bang? Udah replika ya. Replika dia. Contohnya KW nih ya. Iya KW plagiat Karena- dari custom ori. Kalau ori mesti juta, misalkan 1,5 juta lah ibaratkan. Mana ada Fender 1,5 juta gitu. Iya bener kan? Kalau ada Lu nggak Fender tahu gitar 1,5 juta. aja kan denger harganya aja. Tahu om, pernah lihat soalnya kalau mampir-mampir kemana ya kan. Udah jelas replika kalau itu. KW lah, jangan bilang replika, KW gitu. KW ya. Sebel tuh KW gitu, KW aja lu. Yang banyak di Pasuk. replika itu custom replika itu Fender, Gibson, Jackson. Banyak yang KW-nya banyak banget itu. Gibson banyak tuh ya, apalagi Fender tuh. Yang dominasi Fender sama Gibson sih. Iya. Banyak juga sih yang ya di sekitaran gua lah. Nah. Banyak bawa gitar Fender KW gitu. Dibilang nih ori ini gimana? Nih Bang, Gua mau ngejelasin bingung guanya. Bang Rizal paham nih antara ketiga kategori tersebut nih. Kita ngomongin satu brand ya, Fender Stratocaster nih. Bang Rizal bisa ngebedain dari segi apanya nih Bang? Kita ngomongin yang custom dulu deh. Kalau custom itu gimana tuh Bang? Kriterianya nih? Kalau custom itu sebenarnya sih custom nggak, kalau udah ditempelin brand merek tersebut yang kayak tadi Fender sama Gibson udah jelas replika Itu gitu. udah fix. Iya fix replika. KW? Iya. Dengan Soalnya harga yang nggak masuk akal. ngambil label orang juga. Kalau custom itu sesuai keinginan kita sendiri. Mau merek apa, misalkan merek Waing atau GW gitu ya. Sendiri
bentuk-bentuknya terus semuanya lah tergantung kita gitu. Nah, itu ya udah custom. Jatuhnya custom. Custom ya. Tapi dengan bentuk dan jeroan yang berbeda nih. Iya, spare partnya yang berbeda. Nah, Sesuai keinginan kita lah intinya. Itu udah custom. itu jatuhnya custom. Tapi jangan pakai merek brand lain. Tapi kalau misalnya nih, gue pengen nih punya sejenis Telecaster tapi di headstocknya nama gue, itu jatuhnya gimana tuh bang? Itu custom, tetap custom. Tetap custom. Iya. Meskipun dari segi warnanya, Warna, bentuk gitu. dari bentuknya, dari ukurannya gitu. Tetap custom sih kalau menurut gua sih ya. Tapi ketika gue bukan pakai brand Fender Iya. Telecaster, tetap jatuhnya itu disebutnya Custom. Custom. Kalau brand sendiri custom. karena gue nggak ngejual branding. Iya, benar. Kalau Fender ya? kecuali kalau pakai brand Fender atau merek-merek yang terkenal lainnya lah. Itu jatuhnya KW. Iya, KW. Nah, Replika lah ibaratnya. ngebedain nih bang, kita oke lah. Tadi custom udah dibahas nih sama Bang Rizal ya. Ini Bang Rizal bisa ngejelasin nggak bang antara KW dengan yang original nih? Kita ngambil satu brand, contohnya Gibson Les Paul nih. Ngebedainnya gitu ya. Iya, buat ngebedainnya nih. Entah Kalau dari ngebedain- headstock, entah dari stang, entah dari body, entah dari pick up. Bang Rizal bisa ngebedain nggak? Kalau ngebedain jangan jauh-jauh dari ini aja headstock aja. Ini sederhananya nih ya. Iya. Di headstock itu ada gimana bang perbedaannya bang? Dari label aja udah beda sih sebenarnya. Dari mereknya aja, dari segi tulisan sama ukuran tulisannya Udah pasti beda. Udah pasti beda. Udah beda ya. Ada juga sih yang benar-benar Menyerupai. mirip. Ada banyak sih. Untuk Bang Rizal nih istilahnya mungkin paham lah ya. Kalau gue ngomongin antara gue dengan Bancet gitu ya kan, kita nggak ngomongin orang-orang yang ahli gitar nih. Kalau dari Bang Rizal sendiri nih, ketika gue datang nih, bang gue punya Les Paul nih, ori gitu kan, gue beli bisa ngebedain dari kasat matanya, sudut pandangnya Bang Rizal tuh dari mana tuh bang? Tanpa harus ngebuka pick up. Dari bahan kayu sih. Dari kayu Iya. yang dia pakai. Itu Bang Rizal bisa paham itu tuh. Bisa. Bisa dijelasin ya bang sama teman-teman barangkali ada yang pengen beli gitar nih, kesampaian beli gitar kan. Dari bahan kayu juga udah jelas beda. Kalau ini mah. Yang pertama sih tetap orang ngelihat gitar itu dari headstock juga pasti. Awalnya. Iya. Terus Turun kedua ke pick up, terus ketiga ke bahan kayunya. Ke body ya. Bahan body ya. Body sama neck yang dipakai itu bahannya bahan apa gitu. Kayak alder, terus kayak basswood, rosewood gitu. Ininya apa necknya. Itu Bisa dibedain sih. Datang ke satu buah toko yang ngejual gitar replika atau custom, kita bisa melihat secara kasat matanya. Katakan gue datang nih ke satu buah toko, ngelihat ini ada Fender Stratocaster nih dengan harga 1.200.000 misalnya gitu kan. Ketika gue ambil gitu, kalau menurut dia original gitu, tapi ketika gue lihat dari headstock dengan pick up berbeda, itu udah fix KW. KW sih kalau Itu jatuhnya jarang sih custom yang sih jual. mungkin ya. Iya. Custom. Sekarang Dan nggak mah ada gitu yang iya nggak masuk logika akal aja ya. mah iya. Harga 1.200.000 dapat Fender gitu. Jarang sih ya. Kalau yang BO mah bisa yang BU. Yang BU tahu deh. banget ya kan. Tapi nggak pernah ngeliat sih kalau minimal ya yang Meksiko aja 5 jutaan sih. Goceng. Iya, gocengan yang Meksiko aja. Kayak goceng Paling ya kan? seri paling di bawahnya lah Meksiko udah Iya. goceng. Dari Yang BU-BU-nya 4 juta paling. tipe standar tuh ya yang Gitu ya. Sekarang juga bingung juga sih, kadang ada orang yang bikin replika dengan bahan kayu, misalkan kayu yang sama kayak orinya, ada juga yang bikin juga. rosewood. Kayak rosewood, kayak maple gitu. Apple. Kalau rosewood sih kebanyakan dibikin di apa namanya, di necknya. Kebanyakan sih ada juga yang bikin menyerupai asli, bener-bener ada juga. Dari spare partnya juga yang copotan dari ori ada. Tapi kalau gitu jadinya custom dong bang. Iya tetap KW, iya, KW. Iya. Iya. Selama pakai merek orang lain ya tetap KW. Nah, misalnya begini bang, gue punya satu Fender nih, Stratocaster nih. Ini fix original nih. Mungkin tahun kita sebut aja lah tahun 60 gitu misalnya kan, Strato tahun 60-an gitu.
Nah, ketika gue ganti pickup nih bang, dengan pickup yang modern, itu termasuk kategori KW atau gimana bang? Ya, tetap ori lah. Itu kan dari Fender asli itu. Ibaratnya tadi dari Fender asli ya semuanya asli Fender, cuma diganti upgrade ibaratnya. Di upgrade, jadinya di upgrade dia. Nah, kalau gitu tetap ori, jadi ya. maksudnya ori ya. Cuman Iya. ketika kita pengen jual atau ada orang yang pengen tahu, lu tinggal ngejelasin aja kan. Iya, ini kita pickup upgrade udah aja, upgrade iya. gitu. Jatuhnya begitu bang ya. Kebanyakan sih gitaris-gitaris yang kelas-kelas atas juga kayak gitu, beli gitar Fender misalkan nggak cocok sama tune-nya nih, sama pick up yang Soundnya dipakai dia, ya, sama soundnya dia. Kebanyakan di upgrade, tetap aja gitar ori itu, karena dari asli dari Fendernya. Dari bodinya, entah dari Kalau ada salah-salah Stoknya. mungkin bisa dikoreksi aja. bisa dikoreksi lah ya. Ini Manusia, ya kan? namanya juga manusia. Manusia. Susah. Memanusiakan manusia mah memang susah. Gitu kayak Iksan Scooter gitu. Iya. Ntar ya, gua mau ngomong begitu tadi sebutin dulu ya. Cepat berarti. Kalah cepet. Nah, untuk Bang Rizal nih terakhir nih Bang. Terakhir Closing sih. statement nih. Hmm. Buat teman-teman atau buat Bang Rizal sendiri deh gitu. Maksudnya ada yang pengen disampaikan nggak? Mungkin kalau gua ngomong buat teman-teman yang nonton di sini ya, nggak bisa ngomong sih buat diri gua Pribadi sendiri nih, aja, buat ya. pribadi. Selama gua mampu, tetap harus lakuin yang terbaik lah, berbagi ke sesama gitu ibaratnya. Selagi mampu, Selagi mampu gua tetap lakuin yang terbaik. lakukanlah yang terbaik. Ya, sama kita bisa. Kalau kita nggak bisa ya mau gimana lagi, namanya Tapi- manusia kan. Poinnya, selagi mampu, lakukanlah yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik ya, Lagi tidak bisa. selagi kita bisa. Mantap. Oke. Oke Bang, segitu aja nih ya dari kita nih di Bang, thank you banget ya. Oke, siap. Thank you ya. Pokoknya sukses lah buat usahanya, Amin, sehat-sehat buat Bang Rizal pribadi dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lebih ini lagi Bang ya. Harus itu ya. Makasih waktunya nih Bang, pokoknya Siap, buat dari malam dan pagi ini nih ya kan. Oke teman-teman, sekian aja dari kita bertiga ya. Ada Bancet, Bang Rizal Grunge, Grunge. tadi disebut sebagai Oceng. Ocang. 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 Ici Ocang. Dari kita Apa ngaco ya kan? segitu aja. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy. Peace.